Mimi nggak usah ada di ruangan supaya Mimi nggak usah dengerin. Tapi Niki nggak mau. Saya mau tahu apa yang terjadi buat anak saya. Saya yang melahirkan anak saya. Ribut begitulah. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Sebetulnya itu bukan nano ya. Jadi Niki maunya dia dengerin. Nah, dia dengerin tapi dari pihak Laura dia tidak ingin nyakiti mamanya. Kalau sampai mamanya mendengar langsung apa yang terjadi. Akhirnya Niki minta supaya majelis hakim mengizinkan dia untuk hadir, untuk datang di ruangan dan mendengarkan. Akhirnya diputuskan oleh majelis hakim, saya dan Nikita boleh masuk, tapi dalam keadaan pasif. Jadi nggak boleh protes, nggak boleh dengerin aja. Dengerin aja, jadi nggak boleh diprotes, nggak boleh diinterupsi, hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Laura. Nah, disitulah kita kaget begitu tahu semuanya dijelasin, ya memang membuat dia semakin marah karena betul-betul jahat. Betul jahat sekali, menghancurkan anak dia. Makanya Niki pada saat disampaikan dia nggak akan memintakan maaf, nggak akan memberikan maaf. Emang apa alasannya sehingga ini nggak boleh, tidak diperbolehkan masuk? Tidak boleh masuk, cuma sidang itu pada saat pemeriksaan saksi ada dua cara. Dengan cara Nikita ada di dalam ruangan atau Nikita ada di luar ruangan. Nah, keinginan daripada Laura supaya tidak menyakiti hati mamanya, hati Miminya, dia ingin Miminya di luar saja. Supaya udahlah nggak usah denger lah apa yang terjadi. Tapi Nikita bersikeras, saya mau tahu karena ini anak saya. Saya nggak mau cuma hanya cerita-cerita dari media sosial. Saya mau dengerin langsung di persidangan inilah. Disitulah terjadi perdebatan. Hakim akhirnya bijak, diizinkan masuklah saya dengan Laura. Mohon maaf, saya sama Nikita hanya untuk mendengarkan. Aja. Jadi bukan ada perdebatan, nggak ada. Cuma Niki minta supaya saya boleh mendengarkan. Tapi dari berita itu ada benar bahwa memang ada perlakuan seperti yang berita-berita. Lebih sadis dari yang ada. Makanya itu kan karena sidang anak dan sidang kesusilaan, saya nggak bisa jelasin. Ya, jadi intisarinya seperti itu. Jadi ini kita ingin mendengarkan, Laura tidak ingin menyakiti mamanya, paham ya? Jadi udahlah nggak usah, Mimi nggak usah ada di ruangan supaya Mimi nggak usah dengerin. Tapi Niki nggak mau. Saya mau tahu apa yang terjadi buat anak saya. Saya yang melahirkan anak saya. Ribut begitulah sama hakim, protes. Saya nggak mau, saya mau tahu, saya mau dengar sendiri apa yang terjadi terhadap anak saya. Saya tidak mau cuma hanya cerita dari media sosial dan sebagainya. Disitulah terjadi perdebatan, Niki protes, akhirnya hakim mengambil kebijakan, majelis hakimnya sangat bijak, diizinkan saya dengan Nikita ada di ruangan. Tapi dengan syarat, tidak boleh protes, tidak boleh interupsi. Jadi kita dengerin sampai selesai, itu aja. Tapi dari sikap Fadel sendiri gimana, Bang? Saya nggak terlalu mengikuti karena setelah sidang saya langsung bawa Laura pulang. Artinya tapi Fadel ada di situ kan? Ada di situ. Dia nggak bisa apa-apa. Apa yang disampaikan Laura memang terjadi semua kok. Mau diapain lagi? Tidak ada yang mau dibantah. Gimana memang kejadian seperti itu? 2 kali. Ya udahlah. Dan Niki sendiri setelah mendengarkan itu gimana, Bang, reaksinya? Ya itu kan pulang dia nangis itu. Dia nangis dan kaget, hancur anak saya gitu loh. Ya, sangat hancur. Jadi secara hancur lebur lah bahasanya ya. Jadi dia nggak akan bisa memaafkan pada saat itu. Setelah itu saya nggak ngikuti karena Niki minta, abang biar Laura nggak terlalu abang bawa pulang aja Laura. Jadi saya langsung bawa pulang. Saya bawa kembali. Saat bertemu Bang Niki dengan Loli sendiri, apa yang diobrolkan? Nggak tahu saya yang diobrolkan. Nggak ada sayang-sayangan aja peluk-pelukan, nggak ada masalah. Tapi Niki sendiri memaafkan. Nggak ada masalah, udah dimaafin, dipeluk. Udah jangan sampai melakukan hal-hal yang lagi, gitu. Nasihatilah sama Niki. Cuma Niki itu protes tegas dan minta ingin di dalam ruangan sidang karena ingin mendengar keterangan Laura sendiri dari mulut Laura di dalam ruangan persidangan, dan Nikita ingin mengetahui. Jadi Nikita tidak mau mendengar dari orang lain, dia ingin tahu apa yang disampaikan anaknya pada saat itu.
pada saat proses dia di luar negeri, pada saat dia WA atau Instagram lah, saya nggak tahu, mereka berdua dan seterusnya sampai di Indonesia, dan panjang lah ceritanya, dan itu, nah disitulah sampai terjadinya hal-hal yang melanggar hukum. Artinya dari sekian lamanya, sekian kemarin mereka sempat bertemu, sama sekali Niki tidak, Loli belum terucap apa yang diutarakan oleh Loli di saat Di ruangan sidang kemarin itu semuanya terungkap. ya, artinya sebelumnya di saat kemarin Nggak tahu, ketemu itu kan nggak jarang, tidak pernah kita bahas apa-apa selama ini. Oh, jadi baru ini Ya, perdana enggak, ini. bukan perdana, ini hasil sidang. Iya. Keterangan saksi, ya sudah itu keterangan saksi korban. Sebelum-sebelumnya Loli nggak pernah cerita sama Niki gitu. Nggak ada. Kemarin juga saat dia kan akhirnya mengakui bahwa kalau memang membenarkanlah ada peristiwa melanggar hukum, kedepannya mungkin seperti apa Pak, untuk akan hukumannya? Ya, ini kita minta dihukum seberat-beratnya, itu aja.